Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang terkena santet. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi. Menceritakan kisah seorang pemuda yang terkena santet. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Rusdi, berusia kurang lebih sekitar 23 tahun. Rusdi adalah anak tunggal dari sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2004 yang lalu. Di satu daerah, di daerah Merangin, Rusdi dan keluarganya tinggal. Rusdi merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri ini, dan di tahun 2004, Rusdi sudah tumbuh menjadi seorang pria yang gagah. Namun di tahun 2000, ayah Rusdi sudah meninggal dunia dengan cara yang cukup mengerikan. Dan kematian dari ayah Rusdi ini menimbulkan tanda tanya yang besar dari keluarga Rusdi dan dari warga yang tinggal di desa tempat si Rusdi ini tinggal, karena kematian dari ayahnya Rusdi ini tergolong kematian yang tidak wajar. Dan disitulah awal kejadian-kejadian misteri dialami oleh Rudi, sampai puncaknya terjadi di tahun 2004. Rudi sebelum ayahnya meninggal, dia bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Rudi bekerja di salah satu tempat ya, di salah satu toke atau bos lah kalau kami orang Jambi bilang. Toke ini memiliki beberapa unit mobil, yang mana mobil itu dipergunakan untuk mengangkut ikan dari kolam untuk dibawa ke pasar ya, dilempar ke pasar kepada penjual, dan Rusdi bekerja kepada toke tersebut. Toke atau bos tempat Rudi bekerja ini adalah seorang wanita. Wanita parubaya, usianya sekitar 50 tahun lebih, dan wanita ini adalah seorang janda. Di sini kita sebut saja dengan nama Mbak Mawar. Mbak Mawar ini dikenal warga merupakan mbak-mbak yang nakal lah ya. Beberapa warga sering mempergoi Mbak Mawar ini, sering jalan sama laki-laki, gonta-ganti pasangan. Di rumahnya juga tamu yang datang ke rumah Mbak Mawar ini laki-laki, dan bertamunya itu bukan siang, melainkan malam. Warga sering melihat hal tersebut, tapi ketika warga ingin menggerbek ya, atau ingin memergoki apa yang dilakukan oleh Mbak Mawar dan pasangan laki-lakinya ini, seolah-olah si Mbak Mawar ini feelingnya kuat sekali. Jadi warga itu sering mengintai ketika ingin dilakukan penggerbekan. Tapi sekali digerbek rumah Mbak Mawar ini, laki-laki yang tadinya ada di dalam rumah si Mbak Mawar ini nggak tahu, tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Nah, jadi mendengar anaknya Rusdi bekerja kepada si Mbak Mawar untuk menjadi sopir dari angkutan mobil yang dimiliki oleh Mbak Mawar ini, ayahnya Rusdi sempat berpesan, "Nak, kamu nggak nyari kerja di tempat lain aja? Kok ya kamu kerja di tempatnya Mbak Mawar?" Rusdi bilang sama bapaknya, "Ya memang kenapa Pak?
Aku kan niat kerja di sana kan yo, niat kerja baik-baik, bukan macam-macam. Yo, Bapak cuman khawatir. Nah, kamu tahu sendirilah Mbak Mawar itu seperti apa. Masa yo kamu nggak pernah dengar cerita dari warga? Rusdi menjawab apa yang dikatakan oleh bapaknya. Yo, Rusdi tahu Pak, tapi kan Rusdi niat di sana betul-betul untuk kerja. Yo, insya Allah Rusdi nggak bakal niku-niku lah kerja di sana. Mendengar keyakinan yang sudah diutarakan oleh Rusdi, kalau dia memang niat betul-betul kerja di sana nggak bakal niku-niku, ayahnya Rusdi pun yo lega lah hatinya dan mengizinkan anaknya untuk bekerja di sana. Awal-awal Rusdi bekerja, dia tuh harus on time ya, sekitar jam 3 pagi sudah harus sampai ke tempat Mbak Mawar, ngambil unit mobil itu dibawa ke tempat peternak ikan. Dari kolam tempat peternakan ikan itu dimasukkan ke mobil dan langsung dibawa ke pasar. Nah, hari-hari dilalui oleh Rusdi. Biasanya Rusdi keluar dari jam 3 pagi, pulang ke rumah tuh yo selambat-lambatnya jam 7 pagi Rusdi itu sudah sampai di rumah. Namun setelah Rusdi ini kurang lebih bekerja selama 3 bulan, Rusdi ini ya ditungguin sama bapaknya jam 7 tuh nggak pulang-pulang. Akhirnya bapak Rusdi sama ibu Rusdi pun ninggalin rumah lah. Mereka pergi ke ladang. Nggak taunya Rusdi ini pulang ke rumah tuh jam 12 siang. Jam 1 siang baru pulang ke rumah. Bapaknya Rusdi pun bertanya kepada anaknya, "Kok kamu sekarang pulangnya siang? Bukannya biasanya kamu pulang jam 7 tuh udah sampai ke rumah?" Bapaknya Rusdi pun bertanya kepada anaknya, "Kok sekarang kamu pulangnya siang? Biasanya kan jam 7 pagi kamu sudah sampai di rumah." Rusdi cuma menjawab dengan banyak sekali alasan. Dan bapaknya Rusdi pun kembali mengingatkan anaknya, "Ingat nak, kamu tahu siapa Mbak Mawar. Jangan sampai kamu kerja di sana, malah kamu yang dikerjain sama Mbak Mawar." Di sini Rusdi cuma mengatakan iya. Padahal apa yang dikatakan oleh bapaknya itu, feeling yang sudah dirasakan oleh bapaknya kalau si Rusdi ini mulai kerjanya itu udah mulai nggak bener ya, itu memang benar. Rusdi ini ya beberapa kali lah dilihat sama beberapa orang warga. Di siang hari Rusdi ini pergi berduaan sama Mbak Mawar dengan mengendarai mobil pribadi dari si Mbak Mawar. Dan warga ini melihat bukan sekali dua kali. Kabar itu pun didengar sama bapaknya Rusdi dan akhirnya si bapaknya Rusdi ini kembali memperingati anaknya. "Nak, bapak sudah ngingetin kamu berkali-kali. Jangan sampai kamu kerja di sana, malah kamu yang dikerjain sama Mbak Mawar." Di sini ya Rusdi ini sempat marah lah sama bapaknya. "Bapak ini ngomong apa? Aku kerja di sana tuh buat bantu bapak juga. Kalau aku nggak kerja, kalau aku nganggur di umurku yang sekarang, aku mesti minta duit ke siapa kalau nggak sama bapak? Tapi kan kalau aku kerja, aku bisa bantu-bantu bapak. Aku bisa lepas jajan lah," Rusdi bilang. Tapi di sini bapak Rusdi bilang, "Bapak sudah banyak mendengar cerita dari warga. Kalau kamu itu pergi jalan sama Mbak Mawar, kamu bilang, kamu pulang siang alasan mobil rusak. Kamu pulang siang kamu bilang kerjaan banyak. Tapi beberapa warga melihat kamu tuh sering jalan sama si Mbak Mawar. Bapak khawatir nak, kalau kamu itu nanti dimanfaatin oleh Mbak Mawar. Bapak khawatir nak, nanti ketika kamu jalan sama si Mbak Mawar ini, kamu ditawarin yang enggak-enggak sama Mbak Mawar, kamu mau ngelakuinnya. Ketika kamu sedang dua-duaan sama Mbak Mawar, warga datang ngerebek kamu Bapak nggak habis pikir kalau kamu harus menikahi Mbak Mawar yang usianya hampir sebaya dengan bapak dengan ibu." Nah, di sini Rusdi sama sekali tidak menjawab apa yang dikatakan oleh bapaknya. "Penyesalanku adalah tidak pernah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh bapakku. Nasihat orang tua adalah nasihat yang terbaik." Namun di sini Rusdi sama sekali tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh bapaknya. Wanti-wanti yang sudah disampaikan oleh bapaknya. Rusdi terus menjalani hubungan gelap dengan Mbak Mawar. Hingga pada suatu hari, ketika si Rusdi ini sedang berdua-duaan di rumahnya si Mbak Mawar, salah satu warga melintas di depan rumah Mbak Mawar melihat kalau Rusdi ini sedang duduk di ruang tamu berduaan dengan Mbak Mawar. Lantas warga yang melihat Rusdi sedang dua-duaan ini langsung melaporkan kejadian itu kepada bapaknya Rusdi.
dia langsung datang ya dari rumah Mbak Mawar. Dia langsung datang nyari bapaknya Rusdi ke kebunnya. Sesampainya di kebun Bapak Rusdi, dia cerita langsung, "Pak, aku ngeliat Rusdi, Pak, lagi dua-duaan sama bosnya." "Masa iya?" bapaknya Rusdi bilang. "Yuk, kalau bapak nggak percaya, ayolah sama-sama kita datang ke sana." Ketika sampai di rumah Mbak Mawar, apa yang dikatakan oleh warga ini memang benar. Bapaknya Rusdi melihat dengan mata kepalanya, anaknya sedang duduk dua-duaan di sofa panjang, sedang duduk dekat-dekatan. Dan ketika bapaknya Rusdi masuk ke rumah Mbak Mawar mengucapkan salam, Rusdi itu kaget. Mbak Mawar langsung berdiri mempersilahkan Bapak Rusdi masuk. Di sini bapaknya Rusdi masuk, duduk baik-baik dan langsung belak-belakan ngomong sama Mbak Mawar kalau Rusdi tidak diperbolehkan lagi kerja kepada Mbak Mawar. Dan di sini bapaknya Rusdi mengatakan, "Tolonglah Mbak itu hampir sebaya dengan saya. Janganlah dekatin anak kami. Inilah anak kami satu-satunya. Kami ini banyak sekali harapan dengan anak kami yang satu-satunya ini. Tolonglah Mbak, tolong jauhi Rusdi." Jadi setelah bapaknya Rusdi mempergoi Rusdi sedang dua-duaan sama si Mbak Mawar ini, setelah hari itu Rusdi ini tidak diperbolehkan lagi bekerja di tempat si Mbak Mawar. Bapaknya Rusdi bilang, "Sekarang kamu mau apa, Nak? Kamu mau buka usaha? Kita jual kebun karet kita untuk modal usaha kamu. Yang penting kamu jangan kerja lagi. Kamu jangan dekat lagi dengan Mbak Mawar. Apa kata warga nanti, Nak? Malu bapak sama emak, Nak. Nah, kamu sadarlah, orang yang kamu dekatin itu udah tua, sebaya dengan bapak dengan emak." Di sini Rusdi ini pemikirannya mulai sedikit terbuka. Akhirnya Rusdi mengatakan, "Ya udahlah Pak, ngapain jual kebun? Rusdi ikut bapak aja lah, motong karet di kebun." Akhirnya Rusdi pun setelah berhenti bekerja di tempat si Mbak Mawar, Rusdi membantu kedua orang tuanya untuk memotong karet atau menyadap getah. Nah, kurang lebih sekitar 15 hari setelah kejadian ayahnya Rusdi ini mempergoi anaknya sedang duduk dua-duaan mesra-mesraan sama si Mbak Mawar ini, ayahnya Rusdi meninggal dunia. Dan kematian dari ayahnya Rusdi ini tergolong kematian yang tidak wajar. Jadi sebelum ayahnya Rusdi ini meninggal dunia, ibunya Rusdi ini sempat bermimpi kalau rumah mereka itu dimasuki seekor ular yang ukurannya lumayan besar. Ibunya Rusdi bilang, panjangnya kurang lebih hampir 1 depa, dan ular itu aneh. Ular itu dari ujung kepala sampai ujung kaki berwarna merah dengan sorot mata yang sangat tajam sekali. Di dalam mimpi ibunya Rusdi, beliau melihat ada seekor ular masuk dari pintu depan, yang mana ketika itu dia sedang nyapu bagian dalam rumah. Ular itu langsung masuk ke dalam kamar, langsung bersembunyi di bawah tempat tidur, yang mana di atas tempat tidur itu ayahnya Rusdi sedang tertidur. Nah, jadi setelah mengalami mimpi pada malam harinya, ibunya Rusdi ini tidak menceritakan kalau dia mimpi aneh seperti itu. Mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa. Di jam 7 pagi, Rusdi, ibu dan ayahnya mereka keluar dari rumah menuju ke kebun karetnya. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Namun ketika ayahnya Rusdi sedang memotong karet, terdengar suara teriakan, "Mak, tolong Mak! Tolong ular ular!" Mendengar sebutan ular, ayahnya berteriak, "Ada ular ya!" gitu. Rusdi sama emaknya, Rusdi sama ibunya ini langsung berlari mendatangi ayahnya, yang mana ayahnya Rusdi ini tengah memegangi kakinya. Ayahnya Rusdi mengatakan kalau dia dipatok ular berwarna merah. Rusdi sempat mencari. Ayahnya nunjuk, ular itu lari ke sana. Rusdi pun langsung bergegas dengan membawa sebilah parang, membersihkan dedaunan karet yang sudah kering. Dicari-cari sama Rusdi, namun ular itu tidak diketemukan. Nah, ayahnya Rusdi ini langsung dibopong sama si Rusdi, pergi ke rumah salah satu tabib yang ada di sana, ke rumah dukun lah yang ada di sana, untuk mengobati bekas patukan ular ini, untuk mengangkat bisanya. Namun ayahnya Rusdi ini sudah tidak tertolong lagi. Bisa itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ayahnya Rusdi pun meninggal dunia.
Setelah ayahnya Rusdi meninggal dunia, setelah ayahnya dikebumikan lah, baru ibunya Rusdi ini menceritakan kepada anaknya, menceritakan kepada keluarganya, kepada warga-warga yang datang melayat. Ibunya Rusdi menceritakan kalau semalam sebelum ayahnya Rusdi ini meninggal dipatok ular, dia ini mimpi kalau ada ular merah yang masuk ke dalam rumahnya, langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan ketika ayahnya Rusdi dipatok ular, ayahnya sempat melihat ular yang mematok kakinya itu juga berwarna merah. Disinilah warga yang mengerti tentang hal-hal mistis, warga yang mengerti tentang hal-hal gaib, menyangkut pautkan kematian dari ayahnya Rusdi ini dengan ilmu santet. Disinilah warga ini bertanya-tanya, siapa yang tega mengirimkan santet kepada ayahnya Rusdi? Nah, jadi setelah kematian dari ayahnya Rusdi, penyakit Rusdi ini kumat lagi. Dia ini uring-uringan, dia nggak mau lagi bantuin si emaknya untuk motong karet. Dia mengatakan kepada emaknya dia mau nyari kerja. Namun Rusdi nggak cerita kalau dia akan kembali kerja di rumah si Mbak Mawar. Jadi Rusdi ini diam-diam, setiap pagi dia udah ngilang. Nggak taunya Rusdi ini ngilang pergi ke rumah si Mbak Mawar. Dan warga yang mengetahui apa yang dilakukan oleh si Rudi ini langsung mengingat tentang kematian dari ayahnya Rudi. Warga pun sependapat mengatakan kalau kematian dari ayahnya Rudi ini adalah ulah dari Mbak Mawar. Karena Mbak Mawar ini sakit hati karena ketika ayahnya Rudi datang meminta anaknya langsung berhenti bekerja di tempat Mbak Mawar dan mengatakan kepada Mbak Mawar, jangan lagi dekati anakku. Mungkin Mbak Mawar di sini tersinggung, dan Mbak Mawar yang sudah dikenal warga merupakan orang yang serba mau lah, istilahnya kayak gitu. Mau ngelakuin apa aja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Warga pun berpikir, warga pun yakin kalau Mbak Mawar lah yang mengirimkan santet ular untuk membunuh bapaknya Rusdi. Nah, warga pun menyampaikan kepada ibunya Rusdi, yuk, kami khawatir kalau anak Ayu Rusdi ini sudah diguna-guna sama si Mawar. Kami melihat kalau anak Ayu ini tiap hari mulai dari pagi, siang, sore itu di rumah Mawar. Apa aja yang disuruh sama Mawar itu dia lakuin. Kadang kami kesian lihatnya. Rusdi itu manjat pohon, nebangin dahan pohon yang ada di dekat rumah Mawar. Mau-mau aja Rusdi ngelakuin hal itu. Tapi Ayu ingat Ayu kalau mau nyampain sesuatu sama si Rusdi ini harus pelan-pelan. Takutnya apa yang dialami sama suami Ayu ini terulang lagi. Ibunya Rusdi pun cuma bisa nangis Dia nggak tahu harus ngadu sama siapa. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Karena suaminya sudah meninggal. Akhirnya paman dari Rusdi atau adik dari ayahnya Rusdi ini mengatakan kepada ibunya Rusdi, yuk, Rusdi ini kita coba obatin aja. Aku yakin kalau kita berikhtiar, niat kita baik untuk meluruskan apa yang sudah terjadi ini, kita niatkan sajalah untuk mengobati Rusdi biar matanya tuh kebuka. Pengaruh yang sudah diberikan si Mawar ini tuh hilang dari tubuh Rusdi. Tapi kita pelan-pelan berikhtiar, kita cari orangnya. Dan singkat cerita, paman dari Rusdi ini membawa seorang kiai yang mengerti tentang hal-hal gaib. Dan kiai itu pun mengatakan kepada ibunya Rusdi untuk menyediakan semangkuk garam, semangkuk gula, dan ibunya Rusdi untuk memasak makanan yang untuk dikonsumsi sama si Rusdi ini harus diam-diam. Ketika kalau Rusdi sedang ada di rumah, ibu jangan masak. Kalau bisa kalau Rusdi nggak ada di rumah, baru ibu masak. Pakailah garam yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran ini, pakailah gula yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran ini untuk memasak makanan yang akan dimakan sama si Rusdi. Nah, jadi apa yang dianjurkan sama Pak Ustadz ini pun dilakukan sama ibunya Rusdi. Alhamdulillah.
Setelah beberapa hari, Rusdi mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan garam dengan gula tadi. Rusdi ini betah di rumah, dia nggak ngilang. Pagi dia ada di rumah, siang emaknya balik dari kebun ya, dari motong karet, Rusdi masih ada di rumah, sore masih ada di rumah, dan kurang lebih sekitar 1 minggu lah. Rusdi ini di rumah, dia nggak pernah keluar lagi, dia nggak pernah ke rumah si Mawar lagi. Namun tiba-tiba Mawar ini datang ke rumahnya Rusdi. Ngetok-ngetok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibunya Rusdi kan tahu ya, fasih lah dia, hafal dengan suara si Mawar. Ibunya Rusdi pun langsung membukakan pintu. Waalaikumsalam. Ada apa? Tidak bu, kami mau cari Rusdi. Mawar mengatakan kepada ibunya Rusdi. Mendengar suara si Mawar, Rusdi ini langsung keluar dari kamar. Langsung menyapa Mbak Mawar, dan Mbak Mawar mengatakan, "Dek, kamu lagi sibuk dak?" Dia bilang. "Kalau kamu ndak sibuk, Mbak minta anterin ke pasar." Rusdi pun langsung mengatakan iya dan meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Nah, jadi setelah Mawar ini datang ke rumah, ngajak Rusdi ke pasar, di situ penyakitnya si Rusdi ini kambuh lagi. Dia nggak pernah di rumah, boleh dikatakan 12 jam lah, mulai dari pagi sampai malam Rusdi itu on time di rumahnya si Mawar. Sampai-sampai ibunya Rusdi ini nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan paman dari Rusdi pun datang lagi. Mendengar kalau Rusdi ini penyakitnya sudah kumat, dan pamannya Rusdi ini sempat emosi, sempat ingin melabrak rumahnya si Mawar, tapi ibunya Rusdi kembali memperingati pamannya ini. "Kamu ingat nggak yang terjadi kepada abang kamu setelah abang kamu melabrak rumah si Mawar? Nggak lama jaraknya, abang kamu dipatok ular, dan saya pun bermimpi. Sebelum abang kamu dipatok ular tuh saya mimpi. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Ya udahlah, biarinlah, kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahanlah ada jalan terbaik. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi." Dan pamannya si Rusdi ini pun kembali mendatangkan ustadz yang kemarin sudah membantu keluarganya Rusdi, dan ustadz itu mengatakan bahwa kalau Rusdi ini memang sudah benar diguna-guna. Rusdi ini istilahnya pikirannya itu sudah kembalilah dipengaruhi oleh Mawar. Tapi kalau sempat pada saat itu Mawar ini nggak nyamperin ke rumah Rusdi, Rusdi ini nggak dengar suara Mawar, insya Allah pengaruh yang sudah ditanamkan Mawar di tubuhnya Rusdi ini insya Allah lambat laun akan menghilang. Tapi di sini kayaknya si Mawar ini punya pegangan, ustadz itu bilang, istilahnya punya backing dukun lah. Nah, jadi kita harus sabar, kita harus terus berikhtiar. Semoga Allah memberikan kita jalan untuk meluruskan masalah ini. Singkat cerita, dari tahun 2000 sampai di tahun 2003. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun lah, Rusdi ini dipengaruhi oleh guna-guna yang sudah ditanamkan Mawar ke dalam diri Rusdi. Apapun permintaan yang diminta oleh si Mawar, apapun perintah yang diperintahkan oleh si Mawar, Rusdi ini manut. Bahkan sampai-sampai selama 3 tahun itu Rusdi ini sama sekali mengabaikan ibunya. Sama sekali tidak mau membantu apa yang seharusnya dilakukan Rusdi ya. Karena ibunya ini sudah tinggal sendirian, ayahnya sudah meninggal, seharusnya Rusdi ini membantu untuk gimana caranya supaya ibunya ini bisa menikmati hari tua, biar Rusdi lah yang kerja. Tapi di sini enggak. Selama kurang lebih 3 tahun dia mengabdi kepada si Mawar. Akhirnya di tahun 2003 Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada ibunya Rusdi. Ustadz yang dari tahun 2000 membantu Rusdi ini supaya terlepas dari ikatan gaib atau pelet dari si Mawar ini mengatakan insya Allah dalam waktu dekat ini Rusdi akan bisa melupakan si Mawar. Nah, ibunya Rusdi dan pamannya Rusdi ini senang, bertanya kepada Pak Ustadz, gimana caranya Pak Ustadz? Aku tadi malam mimpi bertemu dengan bapaknya Rusdi. Dia mengatakan, kalau memang anakku mau pulang ke rumah, dia pasti akan pulang ke rumah sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini memang benar-benar terjadi.
Kalau kami orang Jambi bilang, belum kering lah mulut ini ngomong. Rusdi tiba-tiba pulang ke rumah, masuk ke kamar. Mulai dari masuk kamar itu sampai 2 hari, Rusdi ini nggak keluar rumah. Keluar kamar, mandi, makan, masuk kamar lagi. Di hari ketiga, Mawar ini datang lagi mencari si Rusdi. Ngetok-ngetok pintu, ngucapin salam. Ibunya Rusdi buka pintu. Mau cari siapa? Mau cari Rusdi. Yo, ibunya si Rusdi ini manggil lah ya, manggil anaknya, ngetok-ngetok pintu kamar anaknya. Ada Mawar nyari kamu. Tapi Rusdi ini sama sekali tidak merespon. Seolah-olah nggak mau denger lah. Yo, kalau ada Mawar nyari dia. Dan ibunya Rusdi pun bilang, Rusdi ada di dalam kamar, tapi dia nggak mau keluar. Lalu Mawar bilang lah sama ibunya Rusdi, nggak apa-apa lah. Nanti kalau Rusdi keluar dari kamar, tolong sampaikan, saya titip pesan, minta antarkan ke pasar. Nah, setelah Mawar pulang, Rusdi ini diketok-ketok sama ibunya, nyaut lah si Rusdi ini. Kenapa mak? Dia bilang, tadi Mawar titip pesan, kalau dia minta antarin ke pasar. Rusdi bilang begini, biarlah dia punya kaki, biarlah dia jalan kaki sendiri ke pasar. Apa yang diucapkan sama Rusdi ini membuat ibunya senang sekali. Ibunya Rusdi pun senang sekali. Benar-benar tidak ingat lagi ya dengan Mawar ini. Seolah-olah apa yang sudah dilakukan Mawar, pelet atau guna-guna yang sudah ditanamkan di dalam hatinya Rusdi ini sudah bisa lepas. Tapi kelakuan dari si Rusdi ini mulai agak sedikit aneh. Dia sudah tidak mulai mengurung diri dalam kamar lagi. Dia sudah mulai sering lah keluar, main di sekitaran kampungnya, main dengan kawan-kawan sebayanya. Tapi pada suatu hari, Rusdi ini seperti parnoan, seperti ketakutan, seperti dia ini dihantui oleh sesuatu. Tapi awalnya, ibunya Rusdi, pamannya Rusdi, dan warga di sekitar ini tidak tahu ketakutan yang dirasakan Rusdi ini ketakutan tentang apa, ketakutan melihat apa. Mereka nggak tahu, Rusdi pun nggak bisa mengungkapkannya. Dia cuma bisa mengekspresikan wajahnya kalau dia itu sedang ketakutan. Dia melihat di sekitar. Ketika dia melihat ke fokus ke satu arah, dia tuh bisa langsung lari, masuk ke kamar, ngunci kamar, teriak-teriak di dalam kamar. Nah, jadi kembalilah di sini pamannya si Rusdi ini meminta tolong kepada ustadz yang telah membantu Rusdi ini. Dipanggillah ustadz itu ke rumah. Ustadz ini mencoba untuk berkomunikasi ingin bertemu dengan Rusdi, tapi Rusdi sama sekali tidak mau keluar kamar. Ustadz ini mencoba untuk membacakan doa dari luar kamar, tapi Rusdi ini semakin berteriak, sejadi-jadinya dia teriak, tolong, 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 keluar, gak usah baca-baca doa, aku takut, dia bilang. Nah, lantas di sini ibunya Rusdi pun khawatir lah dengan kondisi anaknya. Takutnya si Rusdi ini kembali diguna-guna sama si Mawar, tapi sekarang ini bukan untuk meluluhkan hatinya Rusdi, tapi untuk menyakiti Rusdi. Takutnya Rusdi ini dibuat gila sama si Mawar, karena di daerah Merangi memang terkenal dengan sebuah santet yang bisa membuat kejiwaan orang itu terganggu. Jadi ibunya Rusdi ini teruslah mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya. Nanyalah, nah, apa yang kamu takutin? Ketika kalau Rusdi ini sedang normal, ketakutannya sedang tidak datang, dia beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau ketakutannya itu sedang datang, dia tuh bisa lari, bisa manjat pohon, bisa ngumpet di bawah kolong tempat tidur, seperti ada sesuatu yang akan menyakitinya. Jadi ibunya Rusdi ini teruslah mengajak anaknya berkomunikasi, hinggalah pada suatu ketika Rusdi ini mulai bisa menggambarkan pada ibunya bahwa sosok yang membuat diri Rusdi ini takut adalah sosok ribuan ular. Ular berwarna merah seolah-olah ngejar aku. Seolah-olah ribuan ular itu ingin matok aku. Aku lari, aku ketakutan. Tapi ketika aku bersembunyi, sosok ular itu hilang. Tapi kalau aku duduk, kalau aku sedang main sama kawan-kawanku, istilahnya di luar rumah lah, sedang di tempat orang ramai, kalau aku fokus melihat ke suatu titik, ke suatu tempat, perasaanku ular itu mulai datang. Dia bilang,
ribuan ular itu ya berwarna merah semua, seolah-olah mengejar aku. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Rusdi inilah, ya, ibunya Rusdi, pamannya Rusdi, menyimpulkan kalau Rusdi ini memang sudah benar-benar disantet, diguna-guna oleh Mawar tadi. Karena Mawar ini mungkin sakit hati ya, karena Rusdi ini sudah tidak memperdulikannya lagi. Lalu di sini Mawar berniat untuk menyakiti Rusdi. Jadi Ustadz yang sudah membantu Rusdi dari tahun 2000 ini kembali datang ke rumah. Barulah Ustadz itu dapat bertemu dengan Rusdi. Ustadz itu mencoba untuk meruqyah lah istilahnya ya, meruqyah Rusdi. Namun apa yang dilakukan sama Ustadz ini sama sekali tidak berhasil. Malah ketakutan Rusdi, yo, sosok-sosok ribuan ular yang berwarna merah yang dilihat Rusdi ingin menyakitinya itu yo, seolah-olah sosok itu mulai sering muncul. Yang tadinya kalau Rusdi duduk di tempat ramai, kalau Rusdi berada di luar ruangan, barulah sosok itu mulai keluar. Sosok itu mulai menakut-nakuti Rusdi. Tapi semakin sering Ustadz itu datang, semakin sering Ustadz itu mencoba untuk meruqyah Rusdi, sosok-sosok yang menakutkan itu, sosok ular itu mulai sering muncul. Nah, disinilah kondisi kesehatan Rusdi ini mulai down. Di tahun 2004 Rusdi mulai, badannya tuh mulai kurus, wajah tuh mulai pucat. Karena yo, Rusdi ini setiap hari dia tuh merasa ketakutan yo. Warga menganggap Rusdi ini mulai sudah gila, dia bilang. Karena yo, Rusdi ini sering teriak-teriak di rumahnya minta tolong. Dia bilang rumahnya itu dipenuhi oleh ular. Dia bilang nggak mau kalau dimakan ular. Karena yo, ular yang dilihat sama Rusdi ini bukan mau matok, dia bilang, mau makan Rusdi. Aku mau ditelan ular bulat-bulat, dia bilang. Jadi warga sekitaran tempat tinggal Rusdi pun mengatakan kalau kejiwaan Rusdi ini benar-benar sudah ganggu atau Rusdi ini sudah gila. Nah, pamannya Rusdi di sini sudah emosi ya, sudah nggak bisa sabar lagi lah, karena dia tahu cikal bakal penyakit yang ada di dalam tubuh Rusdi keponakannya ini adalah kiriman dari si Mawar. Pamannya Rusdi dengan beberapa warga yang sudah muak dengan kelakuan si Mawar ini pun menggerebek rumah si Mawar. Mereka beramai-ramai datang, ya, berbondong-bondong datang memanggil si Mawar dan meminta Mawar ini secara baik-baik. Ya udahlah, kalau kamu kasihan dengan ibunya Rusdi itu janda. Nah, ibunya Rusdi ini orang susah, cuma Rusdi lah satu-satunya harapan yang beliau miliki. Jadi kami minta tolong jangan sakiti anak itu. Namun di sini Mawar sama sekali tidak mau ngaku. Ya mana maulah ya, orang yang sudah berbuat jahat seperti itu ngaku. Jadi Mawar di sini seolah-olah merasa difitnah dan menyerang balik pamannya Rusdi dan beberapa warga yang ada di sana. Lantas di sini pamannya Rusdi pun tidak bisa membuktikan ya, yang namanya kiriman ilmu santet, ilmu gaib itu tidak bisa dibuktikan. Hanya penyakitnya saja yang terlihat, tapi pengirimnya nggak tahu. Tidak bisa dibuktikan siapa yang mengirimkannya. Lantas di sini pamannya Rusdi pun pulang lah. Ya, karena tidak bisa membuktikan kalau Mawar ini memang inilah orangnya yang sudah mengirimkan santet kepada Rusdi. Nah, jadi kondisi kesehatan Rusdi ini pun mulai semakin memburuk. Perutnya itu mulai semakin membesar. Semakin Rusdi ini merasa ketakutan, perutnya itu semakin membesar dan seolah-olah di dalam perut Rusdi yang membesar ini, ya seolah-olah seperti ada yang berjalan seperti itulah, ya seperti ada yang melingkar, layaknya seperti ada ular lah di dalam perutnya si Rusdi ini. Ketika Rusdi ini merasa ketakutan yang sangat mengerikan sekali, perut itu semakin membesar. Tapi kalau jiwa dari si Rusdi ini, dia sudah mulai sedikit tenang. Ya, ketakutannya itu sudah sedikit demi sedikit menghilang, perutnya itu semakin mengecil dan kembali normal. Tapi ketika Rusdi ini merasakan kalau di sekitarnya itu penuh dengan ular, perutnya itu semakin membesar. Nah, apa yang dialami Rusdi ini membuat Rusdi ini sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Dia cuma bisa terbaring lemas sambil memanggil "Mak, Pak, Mak, Pak, tolong Pak. Sakit Pak. Di sini dia terus memanggil almarhum bapaknya. Sampai-sampai ya orang yang melihat Rusdi ini netesin air mata. Sedih sekali melihatnya. Hingga pada suatu ketika ada seseorang yang datang. Nggak tahulah
orang ini datang dari mana, Pak Ustadz pun nggak tahu ya. Orang itu menggunakan pakaian khas Jambi. Jadi di Jambi itu ada pakaian khasnya namanya pakaian Teluk Belango ya, menggunakan kain yang digunakan itu biasanya batik. Orang itu datang, katanya mendengar kabar kalau di kampung Merangin, di tempat Rusdi tinggal, itu ada anak muda yang terkena santet. Dia ketakutan seolah-olah ya, ribuan ular mengejarnya. Lantas dari informasi warga, orang yang menggunakan pakaian Teluk Belango ini pun diantar ke rumah Rusdi. Nah, sesampainya di rumah Rusdi, orang itu mencoba untuk mengobati Rusdi. Ketika Rusdi ini merasa ketakutan, dia melihat perut Rusdi ini memang membesar dan seolah-olah di dalam perut Rusdi ini seperti ada ular melingkar. Nah, disinilah orang itu mencoba untuk mengobati Rusdi. Banyak yang melihat kalau dari dalam perut si Rusdi ini keluar ular. Setelah ular-ular yang ada di dalam perutnya Rusdi ini keluar, Rusdi pun bisa tenang, Rusdi pun bisa tidur, dan alhamdulillah Rusdi sembuh total. Nah, di sini ya, orang yang datang nggak tahu dari mana yang menggunakan pakaian Teluk Belango, pria parubaya yang mengobati Rusdi sampai sembuh ini, itu tiba-tiba menghilang. Nggak ada lagi di kampung tempat Rusdi tinggal. Pamannya Rusdi mencoba untuk mencari tahu, ibunya Rusdi mencoba untuk mencari tahu, namun sosok yang mengobati Rusdi, pria parubaya yang menggunakan pakaian Teluk Belango itu sama sekali tidak pernah lagi terlihat. Nah, di sini setelah Rusdi ini sembuh, si Mbak Mawar, janda yang sudah tua ini, yang ngebet banget pengen sama si Rusdi ini pun tiba-tiba pindah dari kampung tersebut. Nggak tahu pindah kemana, rumah yang tadinya ditempati sama Mbak Mawar ini tahu-taunya sudah kosong. Di tahun 2004 itulah puncak kejadian misteri yang dialami Rusdi atau Rudi ini. Jadi kejadian ini saya diceritakan langsung sama orang yang namanya Rusdi atau Rudi yang dicerita ini ya. Jadi sekitaran tahun 2014 kalau nggak salah, 2013 kalau nggak salah ya. Pokoknya antara 2013 2014 saya pernah ke daerah Merangin. Di daerah Merangin itu ada suatu daerah yang mana di situ tempat tinggal ya. Tempat tinggal dari suku anak dalam, atau kalau kami orang Jambi bilang anak rimba, orang rimba atau orang kubu, orang yang tinggal di hutan. Nah, di tahun sekitaran 2013-2014 lah ya, saya datang ke sana. Memang ada hajat saya datang ke sana untuk mencari tahu kehidupan langsung orang rimba atau orang kubu ini, karena cerita yang ada di Jambi, mistis dari orang kubu ini sangat kuat sekali, mulai dari ilmu pelet sampai dengan ilmu santet. Nah, insya Allah nanti saya akan ceritakan perjalanan saya di tahun 2013-2014 untuk mencari tahu kehidupan tentang orang kubu yang ada di Jambi, yang ada di daerah Merangin. Di situ banyak sekali saya mendapatkan pengalaman dan cerita-cerita misteri yang terjadi di kehidupan orang kubu. Mulai dari sejarah ilmu pelet yang sangat paten sekali kalau saya bilang. Mungkin di daerah Jawa ya, atau di Nusantara ini terkenal ajian pelet, semar mesem atau jaran goyang. Tapi kalau saya bilang ada ajian pelet yang lebih paten lagi dari ajian semar mesem dan jaran goyang, yaitu ilmu orang kubu, ilmu suku anak dalam Jambi. Nah, insya Allah akan saya ceritakan tentang ilmu pelet ini, yang mana insya Allah juga nanti kalau ada kesempatan saya ingin membukukan perjalanan saya di tahun 2013 untuk mengungkap cerita ilmu pelet yang ada di Jambi, Sumbang anak dalam. Nah, jadi di tahun 2013, di tahun 2014 itulah
saya bertemu dengan Rusdi. Kami numpang tempat tinggal, numpang tidur di rumahnya Rusdi. Selama saya melakukan penelusuran ya, atau mendalami kehidupan suku anak dalam yang ada di daerah Merangin, kurang lebih sekitar 10 hari, saya nginep lah di rumahnya Rusdi atau si Rudi ini. Disitulah beliau menceritakan pengalaman yang pernah beliau alami. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Semoga kisah yang saya bagikan kali ini bermanfaat, dapat kita sedikit ambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih untuk sahabat semua yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.